Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah tayangan yang sangat amat memalukan datang dari gerombolan pembenci dan pemburu ijazah Pak Jokowi. Di mana Rismon lagi-lagi dia ngemis ke Pak Prabowo agar kasus pencemar nama baik serta ijazah palsu yang bergulir di Polda Metro agar tidak naik ke pengadilan, bahkan sampai mereka divonis. Loh. Kok permintaannya seperti itu, Rismon? Padahal beberapa minggu lalu lantang sekali suaranya ya kan. Hei Jokowi, nyawa pun aku pertaruhkan. Waduh. Sekarang jadi ayam sayur orang ini. Selain itu teman-teman, ada video yang tidak kalah memalukannya, di mana Tifa ketika dia berbicara di depan forum saat bedah buku, ya ada Rismon di sampingnya gitu. Tifa berbicara tentang orang-orang ataupun manusia yang memalsukan dokumen ataupun memalsukan ijazahnya. Ini Tifa sedang menyindir Rismon atau seperti apa? Karena kan ijazah S3 Rismon itu diragukan. Ya diduga palsu, bahkan sampai ada yang mengatakan ya 100% palsu gitu. Waduh, ini Tifa jangan nyindir-nyindir dong. Anda ini kan satu gerbong, Anda ini kan satu perjuangan. Tapi nanti kita simak seperti apa mimik wajah dari Rismon ketika Tifa mengatakan orang yang memalsukan ijazah. Dan suara Tifa agak-agak lantang sih teman-teman. Terakhir, kita akan menyimak, ini luar biasa, lagi-lagi pandangan dari Ibu Irma Suryani mengenai kelakuan-kelakuan gerombolan pembenci dan pemburu ijazah Pak Jokowi, diantaranya adalah Rismon, Roy Suryo, Tifa Rizal Fadilah, dan kawan-kawannya. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kami tidak mempedulikan sama sekali hasil akhir. Pak Prabowo Subianto, kalau ini diteruskan ke persidangan dan menjadi warisan demokrasi di zaman rejim Anda, ilmu pengetahuan itu dihakimi, disidang dan diputus bersalah. Ilmu pengetahuan. Kalau ada sanggahan dari pihak UGM, pihak Jokowi, tulis dong buku. Kita dulu terbiasa Tulis buku. diajarin dosen kita, lu boleh salah, skripsimu boleh salah, tetapi jangan bohong kau. Hah? UGM Pak Jokowi disuruh nulis buku buat apaan, Rismon? Ini pola pikir yang salah dari peneliti abal-abal yang ijazah S3-nya sangat-sangat diragukan, teman-teman. Makanya ya kalau ijazahnya diduga palsu ya pemikirannya juga ya seperti itu, teman-teman. Diduga palsu juga pemikirannya ya kan. Dokumen apapun itu sudah tidak sanggup lagi untuk memalsukan dirinya, apalagi dipalsukan oleh manusia. Jadi mohon maaf, para pemalsu ijazah, Anda kudet. Para pemalsu ijazah, Anda kudet. Anda kudet. Muka Rismon. Kata Tifa tadi, para pemalsu ijazah. Waduh. Padahal di sampingnya ya diduga ijazahnya abal-abal juga, teman-teman ya, yang dari Yamaguchi itu. Coba lihat mukanya. Tersinggung kau, Mon. Tersinggung kau, Mon. Oh. Satu, dia sudah melanggar undang-undang, bukan memanipulasi, menabrak batas usia. Kedua, dia orang sakit. Apa lagi nenek ini? Jadi di atas apa ya? Di atas dia mendekati. Jadi dia punya sakit jiwa. Kemudian dia punya program andalan. Katanya makan gratis. Terkurang mah bukan program andalan, program kurang ajar. Melecehkan bangsa Indonesia. Masa kita mau balik zaman bahula, zaman kerja paksa, rangsom, nyadong. Aduh, bentar teman-teman, ini nenek tadi itu kenapa ya? Hah? Ini siapa yang nyuruh dia bicara? Hah? Siapa yang nyuruh dia orasi? Ini eksploitasi nenek-nenek namanya, teman-teman. Kasihan nenek-nenek tadi loh. Aduh. Hah? Orang-orang ini, oknum-oknum ini adalah oknum-oknum yang memaksakan kehendak. Ya, mereka adalah oknum yang tidak mentaati hukum.
mereka selalu memaksakan kehendak. Ya, orang-orang memaksakan kehendak ini sama, mohon maaf, dengan orang-orang yang dulu sering kita sebut dengan, mohon maaf, orang saya sudah nggak bisa lagi mengatakannya karena nanti dinilai Sulit disebut ya kan? berlebihan, ya. Apa namanya, adalah orang-orang yang pernah membantai jenderal-jenderal di tahun 1965 gitu ya. Kenapa? Karena saya ingin menyampaikan nggak akan pernah selesai mereka ini terus-terusan melakukan pemaksaan kehendak. Mau berkuasa, mereka memaksakan kehendak, ya kan, dengan terus-terusan mengopinikan, menggiring opini, ya, melakukan apapun, Framing, demo, hoax, fitnah dan lain sebagainya kepada pemerintah yang sah. Begitu juga terkait dengan ijazah Pak Jokowi, tidak akan berhenti sampai di sini. Penjarakan itu satu-satunya jalan agar mereka kapok, ya, oknum-oknum yang jahat seperti ini, ya, yang tidak mentaati aturan. Saya terus terang aja merasa geli sekaligus jijik dengan orang-orang seperti ini. Mereka seolah-olah merasa paling benar, paling bersih, paling hebat, ya, dan seolah-olah paling Indonesia, paling ingin membersihkan Indonesia, paling ingin berjasa kepada Indonesia. Berjasa lewat apa, bos? Ya. Kemudian ingin Indonesia ini lebih baik seperti apa? Kalau kerjaan Anda hanya selalu, ya, melontarkan ujaran kebencian, fitnah, hoax dan lain sebagainya. Wah, keren banget Oknum-oknum Ibu Irma, ya. seperti ini patut dipenjara dan harus dipenjara. Jangan Harus biarkan dipenjara. panci mana panci, ya, bicara soal moral. Panci mana panci? Soal panci aja nggak punya moral, bagaimana mau bicara yang lebih besar lagi? Itu yang ingin saya sampaikan pemirsa. Dengar tuh Panci, oi, dengar tuh kata Ibu Irma. Menamakan demokrasi seolah-olah mereka bisa mencaci maki orang seenak-enaknya, ngata-ngatain orang seenak-enaknya, ya, menghadap-hadapkan rakyat dengan rakyat, menghadapkan rakyat dengan pemerintah, seolah-olah mereka adalah bagian dari orang yang sangat mencintai Indonesia dan ingin menjadikan Indonesia ke depan jauh lebih baik. Padahal justru mereka adalah orang-orang atau oknum-oknum yang ingin merusak Indonesia dari dalam, Yang ingin merusak ya, Indonesia. ingin merusak persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghadap-hadapkan rakyat dengan rakyat dan rakyat dengan pemerintah. Selalu bikin kegaduhan. Setiap hari banyak sekali masalah-masalah yang sebenarnya tidak perlu dipersoalkan, mereka persoalkan. Padahal yang paling penting dari semua persoalan ini adalah bagaimana pemerintah bisa mensejahterakan rakyatnya melalui program-program pemerintah. Nah, itulah yang seharusnya kita kawal. Bukan sekedar masalah remeh-temeh yang terus-terusan digoreng-goreng. Seolah-olah tidak ada lagi persoalan di Indonesia ini, ya, selain bicara soal ijazah palsu lah. Betul, gitu ya. betul. Kemudian ya banyak sekali persoalan-persoalan yang seharusnya tidak dipersoalkan menjadi dipersoalkan. Mereka nggak sadar bahwa jika kita terus-terusan seperti ini, maka cita-cita dari Presiden Prabowo Gibran untuk menjadikan Indonesia ke depan menjadi Indonesia emas nggak akan mungkin tercapai. Wah, ini keren banget penyampaian Ibu Irma dari tadi ya. Tolong kalian yang nonton video ini, share video ini sebanyak-banyaknya teman-teman. Ya, kali aja sampai di tangan Roy Suryo ya kan, dan dia lihat ya kan, dia bisa introspeksi sampai ke Rismon, sampai ke Tifa. Ayo teman-teman, share videonya. Tidak ada satu presiden pun bisa yang mencapai targetnya jika misalnya program jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah yang tidak tercapai, kemudian mereka katakan sebagai pembohong. Mari kita cerdas berpikir, ya. Jangan kemudian asal ngomong, mau mengkritik, asal mangap tanpa data. Asal mangap ya itu kan. justru hate speech namanya. Ujaran kebencian, dengki, iri. Nah, hilangkan itu semua kalau ingin Indonesia ini ke depan lebih maju.
Dia memang agak beda sedikit presentasinya. Jadi dia bilang saya ngolah data iseng-iseng begini, iseng-iseng gini. Jadi orang aja udah bingung, kok dia udah berani ngomong iseng-iseng segala. Pak Presiden, apa yang menggerakkan hatinya Pak Prabowo kalau dari kacamata Ibu Sesuai Afni? dengan pengenalan Mbak. Iya, kepada kenapa Purbaya. Presiden sampai terpukau dengan beliau? Iya, ini? kebetulan waktu itu ada acara sarsehan yang diselenggarakan oleh Pak Prabowo. Itu mengundang para pengusaha, akademisi dan seluruh unsur lah ya. Nah, semua orang kan ya standar lah presentasinya gitu. Dia memang agak beda sedikit presentasinya. Jadi dia bilang saya ngolah data iseng-iseng begini, iseng-iseng gini. Jadi orang aja udah bingung, kok dia udah berani ngomong iseng-iseng segala. Pak Presiden. Dia bilang saya pikir hasilnya Pak Prabowo jelek, ternyata bagus gitu. Nah, terus ekonomi Indonesia tuh sebenarnya bagus gitu. Jadi kita nggak usah khawatir dia ngomong gitu. Nah, kelihatannya banyak orang kan pesimis. Nah, dia tuh yang kelihatannya paling optimis tuh ke waktu itu. Nah, Pak Prabowo kan mencari teman, mana sih orang yang optimis? Sejalan dengan semangatnya Dalam Presiden. keadaan begitu susah, memang yang perlu itu adalah teman yang memberi optimisme. Iya, Tapi betul tidak palsu sekali. kan, tidak Betul, kosong kan. iya, ada dasarnya. Kalau nggak ada, karena waktu itu dia kebetulan menyampaikan data-data sih pada saat sarsehan itu. Nah, itu kelihatannya karena dia juga kemarin waktu ditanya, dia bilang gitu, mungkin waktu sarsehan dia bilang gitu. Nah, abis itu dia sering dipanggil ke istana. Pada hari Selasa tanggal 9 September 2025, Bapak SBY merayakan ulang tahun yang ke-76 dan Bapak Wapres Gibran datang. Apa buktinya? Ada video dan foto mereka salaman. Ya, tersebarlah video dan juga foto Bapak Gibran bersalaman dengan Bapak SBY, banyak yang kepanasan. Bayangkan kalian, mereka yang salaman di sebelah sana yang kepanasan. Udah nggak ngasih papan bunga, nggak bawa kado, nggak ngucapin apa-apa, kepanasan. Ya, baik dari RT 16 atau RT 24 ya. Dari RT 16 ya, banyak tanggapan mengatakan bahwasannya, oh, itu mah pura-pura saja. Apalagi orang-orang PDIP ya, sampai sekarang terbawa-bawa benci sama Gibran. Karena apa? Ya, karena apa? Karena Gibran berhasil menjadi wakil presiden bukan dari PDIP. Iya, keren. 2019 Apa ini? saya salah satu tim dan jubir dari Bapak Jokowi Ma'ruf Amin. Meski sebelumnya 2014 saya salah satu tim dari Bapak Prabowo Hatta. 2019 begitu penyusunan kabinet, hati saya makin happy. Kenapa? Karena ternyata Bapak Jokowi telah bergandengan tangan untuk membangun Indonesia, di mana Bapak Prabowo Subianto bergabung dalam kabinet Bapak Jokowi. Dan itulah menurut saya satu situasi yang membuat saya sangat bahagia, karena saya yakin cita-cita luhur kedua pemimpin bangsa ini, Pak Jokowi dan Bapak Prabowo, insya Allah akan tercapai. Amin. Maka saya dan tim dan para kolega saya setelah meninggalkan kediaman Bapak Jokowi di Solo, memutuskan untuk mendirikan satu perkumpulan yang kami sebut dengan Kami Jokowi. Kami Jokowi. Kami ini bisa direpresentasi sebagai diri kami, tapi bisa juga disebut dengan Koalisi Masyarakat Indonesia Pendukung Jokowi. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian? Tifa ini paling bisa juga ya menyerang, menyindir kawan sendiri dengan orang yang memalsukan ijazah lah, orang yang membuat dokumen palsu lah, dan lain sebagainya. Bisa kita lihat tadi teman-teman, seperti apa ekspresi dari Rismond ketika Tifa mengatakan hal tersebut. Ya Rismond balik, terus agak kaget gitu. Apakah Rismond tersinggung teman-teman? Kalau saya pikir sih dia tersinggung ya kan, karena Tifa mengatakan semua orang yang memalsukan ijazah gitu.
Ya, ini kan S3 Rismon sedang dipertanyakan juga nih. Bahkan ya ada yang sudah mengatakan 100% palsu. Nah, saya belum tahu nih apakah memang benar-benar palsu atau masih diragukan. Nah, gimana menurut kalian teman-teman? Coba komen di bawah ya. Dan lagi-lagi masih tentang Rismon. Bagaimana dia ngemis, bagaimana dia mohon-mohon agar Pak Prabowo mungkin turun gitu ya kan menangani ijazah ini. Aduh, rendah sekali Pak Presidenku kalau kau suruh ngurusin ijazah, Rismon. Jangan kau bikin beban baru di kepala presiden. Pak Presiden sekarang sedang sibuk bekerja. Jangan kau ganggu-ganggu dulu. Kau urus saja tuh nanti di pengadilan. Buktikan omongan-omongan kau. Buktikan kalau penelitian kau itu memang benar-benar penelitian ilmiah, bukan penelitian omon-omon. Ya, tapi kalau kita lihat beberapa ahli digital forensik seperti Joshua Sinambela, Ruby Alamsyah, dan lain-lain, ya mereka sudah mengatakan kalau ya itu penelitian tidak pada tempatnya gitu. Ijazah ini kertas analog ya, masa diuji dengan cara digital? Ya tapi ujuk-ujuk Roy Suryo datang gitu ya kan, bisa kok ini analog bisa diuji dengan digital. Nah ini orang yang cerdas tapi ternyata blow on. Kenapa saya bilang begitu? Kita bisa dengarkan penjelasan dari Ruby Alamsyah, Joshua Sinambela yang betul-betul pakar gitu. Dia sudah mengatakan seorang pakar digital forensik, peneliti, itu sudah ada SOP-nya, ada etika-etikanya dalam meneliti. Nah, mereka aja ini nggak tahu SOP, terus ujuk-ujuk meneliti. Kan konyol, teman-teman. Kan konyol gitu. Ini kan, aduh, gimana ceritanya orang-orang ini? Saya bingung juga, teman-teman. Tapi ya, di samping dari semua itu, wah, penyampaian dari Ibu Irma Suryani sangat keren ya. Inilah yang kita harapkan dengan pejabat-pejabat kita. Bisa berpikiran positif, bisa objektif dalam menilai sesuatu, bisa memberikan pukulan telak kepada para perusuh bangsa, pengadu domba, dan lain sebagainya. Tapi ya saya juga tertarik dengan Menteri Keuangan kita yang baru, Bapak Purbaya, yang sepertinya beliau ini out of the box, teman-teman. Dari segi omongan ceplas-ceplos, pemikiran juga out of the box. Dia sendiri yang lain ketika sarasehan, kata ibu itu tadi, paling optimis, membuat persentase juga beda dari yang lain. Wah, ini patut kita nantikan inovasi-inovasi beliau. Ya kali aja ada ada teknik baru, ada cara-cara baru untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6, 7 bahkan 8%, teman-teman. Dan penerimaan negara bukan hanya bertumpu pada pajak. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi negara itu bisa mengambil keuntungan dari mungkin perusahaan, dari mungkin hasil memutar uangnya, dari keuntungan-keuntungan BUMN. Nah, ini kan keren, teman-teman. Nah, ini yang harus digenjot gitu. Dari program-program unggulan pemerintah itu bisa returnnya bagus, serapnya bagus. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu nih. Tapi ya saya juga agak aneh dengan kemarin UI yang baru sehari menjabat, ya mereka sudah menyuruh Bapak ini turun. Kasih kesempatan dong. Jangan tiba-tiba ujuk-ujuk turun. Aduh, nggak gitu. Kasih dulu waktu 6 bulan, setahun, baru kita kritik rame-rame kalau memang jalannya kurang baik. Seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.